Johann Liebert adalah salah satu tokoh fiksi paling kompleks yang pernah diciptakan, khususnya dalam dunia anime dan manga. Dalam Monster, ia tidak digambarkan sebagai penjahat konvensional dengan kekuatan fisik atau kemampuan supranatural, melainkan melalui kecerdasan, pesona, dan kemampuan manipulatif yang membuatnya begitu berbahaya. Keseluruhan sosoknya menunjukkan bahwa kejahatan terbesar seringkali tidak berbentuk fisik, melainkan ide, bisikan, dan kendali halus atas pikiran orang lain. Salah satu inti dari seni manipulasi Johann adalah pemahamannya yang mendalam tentang psikologi manusia. Ia mengetahui titik lemah orang-orang di sekitarnya, rasa bersalah, trauma masa lalu, kesepian, dan keinginan akan pengakuan. Dengan menekan tombol psikologis ini, Johann mampu mengendalikan individu untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Ia tidak perlu mengotori tangannya secara langsung. Cukup dengan kata-kata, ia bisa mengarahkan seseorang menuju kehancuran. Keahlian Johann dalam menciptakan ilusi kepercayaan adalah senjata utamanya. Ia mampu tampil sebagai sosok yang baik, lembut, bahkan menyelamatkan, sehingga orang-orang yang mengenalnya secara langsung seringkali sulit percaya bahwa ia adalah dalang tragedi. Topeng kesempurnaan ini menjadi jebakan psikologis yang membuat korban-korbannya merasa aman sebelum akhirnya mereka dimanfaatkan atau dihancurkan. Seni manipulasi Johann menegaskan bahwa kekuatan terbesar seringkali tidak datang dari senjata, uang, atau status, melainkan dari ide dan kendali atas persepsi. Ia menunjukkan bahwa pikiran manusia adalah medan pertempuran paling rawan. Sekali seseorang kehilangan pijakan moral dan rasa percaya diri, mereka bisa dengan mudah diarahkan ke jurang kehancuran. Dalam strategi biri besar, Johann adalah arsitek kekacauan. Ia mampu menyalakan api konflik antar individu, keluarga, bahkan institusi, lalu berdiri jauh dari pusat kehancuran itu sendiri. Ia bukan hanya predator yang mengincar satu korban, melainkan perancang skenario di mana banyak orang terjebak dalam labirin kehancuran yang telah ia bangun dengan presisi. Selain menguasai psikologi individu, Johann juga memahami dinamika massa. Ia tahu bagaimana menciptakan ketakutan kolektif, menyebarkan rumor, dan memanfaatkan kondisi sosial politik untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan demikian, ia menjelma bukan hanya sebagai manipulator pribadi, tetapi juga simbol kekuatan ide gelap yang bisa menghancurkan masyarakat dari dalam. Yang membuat Johann unik adalah bahwa ia tidak sekadar ingin mengendalikan, ia juga mengeksplorasi kerapuhan manusia. Dengan menyentuh sisi paling gelap dari jiwa manusia, ia menyingkap betapa rapuhnya moralitas dan betapa mudahnya seseorang meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ketika didorong ke tepi jurang. Hal ini menjadikannya cermin mengerikan bagi masyarakat yang seringkali menyembunyikan sisi kelam di balik norma sosial. Manipulasinya tidak selalu eksplisit. Johann menggunakan keheningan, tatapan, dan momen yang seakan tidak berarti untuk menanamkan ide dalam benak lawannya. Dengan teknik ini, ia menjadikan orang lain berperan aktif dalam kehancuran mereka sendiri, seolah-olah keputusan yang diambil adalah murni kehendak pribadi, padahal sudah diarahkan sejak awal. Kesimpulannya, Inside the Mind of Johann Liebert, The Art of Manipulation menyingkap kejeniusan sekaligus kengerian seorang tokoh yang mampu mengendalikan dunia hanya dengan pikiran dan kata-kata. Johann adalah personifikasi dari kejahatan intelektual, bukan sekadar monster yang menakutkan secara fisik, melainkan pengendali bayangan yang mengungkap betapa rapuhnya hati manusia. Ia adalah pelajaran bahwa manipulasi, bila dilakukan dengan kecerdasan ekstrim, dapat menjadi senjata yang lebih mematikan daripada kekerasan apapun.